Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Misnawati, CGP Angkatan 10, Bapak Muhammad Yusuf, pengajar praktik dan fasilitator Ibu Cucu Hadiati. Inquiry apresiatif. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, langkah yang paling tepat adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja merupakan serangkaian tahapan yang dimulai dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. D. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Nah, bagaimanakah Bagja itu? Bagja dimulai dari B. Buat pertanyaan utama. Ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Ini berisi narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian J. Jabarkan rencana. Di sini mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, berisi tentang membuat transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan inovatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kelas. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk berkolaborasi dengan teman sejawat guna meningkatkan motivasi belajar siswa untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, membangun komunikasi dengan sesama teman sejawat terkait hal-hal pembelajaran di kelas, menyelidiki sejauh mana mutu pembelajaran di beberapa kelas, mencari referensi dan praktik baik tentang strategi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Langkah kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang sudah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi? Kemudian, apa saja media yang saya gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Kemudian, kegiatan apa saja yang saya dan rekan sejawat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa demi memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas? Kemudian, bagaimana memilih media yang berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mencari informasi guru atau tokoh ahli yang menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Lalu, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil. Lalu, membuat lembar instrumen observasi pembelajaran di kelas. Kemudian, mengembangkan beberapa media pembelajaran interaktif yang mendorong motivasi belajar siswa. Lalu, mencari referensi yang tepat untuk memilih media pembelajaran berbasis teknologi. Tahapan ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya
yang signifikan dari sebelum tindakan. Yang kedua, apakah ada keterkaitan antara keberhasilan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan penanaman nilai-nilai pelajar profil Pancasila pada diri siswa. Yang ketiga, bagaimanakah menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi pada guru mata pelajaran lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah pertama, mengaplikasikan lembar instrumen observasi di kelas. Yang kedua, berkolaborasi dengan tim teaching dalam penggunaan media teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu, yang ketiga, menganalisis pembelajaran yang mengalami peningkatan mutu, kemudian menganalisis hasil-hasil evaluasi siswa yang mengalami peningkatan. Yang kelima, selalu berupaya menciptakan PBM yang menyenangkan dan kondusif. Tahap selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas? Yang kedua, media atau teknologi apa saja yang diaplikasikan dalam memotivasi belajar siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Yang ketiga, kelas apa saja yang akan menjadi subjek pengamatan? Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas? Lalu, bagaimana upaya agar pemanfaatan media berbasis teknologi selalu diterapkan di setiap pembelajaran? Adapun tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, membuat perangkat pembelajaran dan LKPD dan instrumen yang tepat. Kemudian mencari informasi tentang pemanfaatan media berbasis teknologi untuk memotivasi siswa. Lalu melakukan pengamatan kelas yang sudah ditentukan. Kemudian memberikan reward penghargaan kepada siswa yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar. Melakukan pengisian instrumen kuesioner yang sudah dibuat, kemudian menganalisa hasil pengamatan dan tidak lupa untuk merefleksikan hasil pengamatan atau observasi. Akhir dari tahapan belanja adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu? Tindakan atau pendidikan yang akan dilakukan adalah mengajak guru mata pelajaran melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan pemanfaatan media berbasis teknologi. Lalu, merefleksikan hasil pengamatan atau observasi. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.